Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran lahan kembali terjadi di Desa Sungai Rambutan, Ogan Ilir. Api dengan cepat menjalar mendekati pemukiman warga. Diduga sebagai sepasang kekasih, dua sejoli nekat mencuri sepeda motor di Jalan Muhajirin 3, Kota Palembang. 3 orang petinggi Waskita Karya ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Light Rail Transit atau LRT Sumatera Selatan. Diduga sopir mengantuk, sebuah mobil truk terlibat tabrakan dengan mobil truk lainnya di Jalan Lintas Palembang Betung, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Bagian depan kedua truk ringsek hingga satu truk terperosok ke dalam parit. Bagian depan truk ini hancur setelah terlibat kecelakaan di Jalan Lintas Palembang Betung, Desa Sembawa, Kecamatan Banyuasin. Bahkan kerasnya benturan antar truk ini membuat salah satu truk terperosok hingga ke parit di sisi jalan. Kecelakaan ini diduga supir truk tanpa muatan yang datang dari arah kota Palembang menuju Jambi mengantuk hingga masuk ke jalur yang berlawanan dan menabrak truk bermuatan besi. Menurut saksi mata, tabrakan tak bisa dihindari karena saat peristiwa terjadi kondisi jalan yang merupakan jalur lintas tengah dalam keadaan padat. Kayaknya yang satu itu ngantuk kayaknya. Iya, itu yang satu tuh arah dari mana, Pak? Dari Palembang. Mobil Banyuasin kan. Iya. Lagi. Iya. Yang ini, truk yang putih ini? BM, Pekanbaru. Bawa apa ini, Pak? Bawa besi buruk. Oh iya. Awalnya kayaknya ini sudah tahu kalau mobil itu sudah nganar. Iya, iya. Makanya dia sempat menghidupi lampu kanan kiri kan, lampu tanda bahaya. Iya. Jadi itulah mobil itu langsung kental ke sana karena muatan kosong kan yang. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kedua supir truk mengalami luka ringan. Muhammad Ardiansah Putra melaporkan dari Banyuasin. Diduga tergerus hujan, jalan lintas Kabupaten Pali dan Kabupaten Musi Banyuasin amblas di sejumlah titik. Kondisi ini dapat membahayakan keselamatan pengendara yang melintas. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki jalan yang amblas sebelum menimbulkan korban jiwa. Sejumlah kendaraan yang melintas dan memasuki jalan lintas di Kabupaten Pali harus lebih berhati-hati. Ini karena sepanjang jalan terdapat beberapa titik yang mengalami amblas. Kondisi ini tentu sangat membahayakan bagi para pengendara yang melintas, terutama pada malam hari karena minimnya lampu penerangan. Sebagian jalan yang amblas diberikan potongan kayu hingga ditanam pohon pisang sebagai penanda agar tidak terjadi kecelakaan. Hal ini juga dilakukan sebagai bentuk protes kepada pemerintah karena jalan rusak tak kunjung diperbaiki. Cukup lama ya? Itu sudah cukup lama itu, Pak. Karena seperti tidak ada. Itu pun lintas Sumateranya lewat situ, Pak, yang menuju kota, Pak. Harus segera diperbaikin. Itu sudah ada batang pisang di Tando. Berarti belum ada respon dari pemerintah provinsi, Pak ya? Belum ada itu, Pak. Warga mendesak pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dapat segera memperbaiki jalan yang amblas. Warga khawatir jalan amblas akan menyebabkan kecelakaan yang memakan korban jiwa. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Tiga orang petinggi Waskita Karya ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan Light Rail Transit atau LRT Sumatera Selatan oleh Kejaksaan Tinggi Sumsel. Ketiganya pun langsung ditahan. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, 3 petinggi PT Waskita Karya resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Ketiganya adalah T, selaku Kepala Divisi 2 PT Waskita Karya, JHT, Kepala Divisi Gudang 2 PT Waskita Karya, dan SAP, Kepala Divisi Gudang 3 PT Waskita Karya. Diduga ketiga tersangka menggelembungkan nilai kontrak perencanaan LRT Sumatera Selatan dari tahun 2016 hingga 2020 lalu.
Selain itu, ketiganya juga diduga melakukan gratifikasi sebesar 25,6 miliar rupiah. Atas perbuatan ketiganya, negara mengalami kerugian hingga 1,5 triliun rupiah. Dan ketiganya pun langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Pakjo, Palembang. Dalam rencana ditemukan fakta hukum, yaitu 1. Adanya mahar terhadap kontrak pekerjaan rencana tersebut. Kedua, adanya aliran dana baik berupa slot atau gratifikasi ke beberapa pihak sejumlah 25,6 miliar rupiah. Di kasus ini, jaksa penyidik telah menyita uang tunai yang diduga akan didistribusikan ke beberapa pihak sebesar 2,8 miliar rupiah. Ketiganya dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. 2 anak di bawah umur yang menjadi promotor judi online di Palembang akan mendapatkan pendampingan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Pendampingan berupa bimbingan sosial, psikologi hingga pemenuhan hak pendidikan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI turun tangan dalam memberikan pendampingan kepada 2 influencer anak yang menjadi promotor judi online di Palembang. Pendampingan terhadap anak di bawah umur yang terpapar judi online berupa bimbingan sosial, psikologi hingga pemenuhan hak pendidikan. Dari data KPAI sebanyak 197.000 lebih anak di bawah umur yang terpapar judi online terbanyak di Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta serta sebagian di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kedua anak yang melakukan promosi judi online itu karena anak-anak harus dikembalikan ke orang tua. Setelah itu juga harus dilakukan pendampingan psikologi, pendampingan sosial dan hak-haknya sebagai anak tetap terpenuhi ya. Data yang dari PPATK adalah seluruh Indonesia anak yang terpapar judi online itu jumlahnya 197.000 lebih. Kebanyakan di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Kebakaran lahan kembali terjadi. Kali ini lahan di Desa Sungai Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir terbakar. Minimnya sumber air untuk pemadaman membuat api dengan cepat menjalar hingga mendekati pemukiman warga. Lagi-lagi kebakaran lahan terjadi di Desa Sungai Rambutan, Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, terbakar pada Kamis pekan lalu. Kencangnya hembusan angin serta banyaknya ilalang kering membuat api kian meluas. Bahkan, api menjalar hingga nyaris mendekati pemukiman warga. Satgas Karhutla Ogan Ilir dibantu 1 unit helikopter pembom air berusaha untuk memadamkan api dari jalur darat dan udara. Namun, minimnya sumber air membuat tim gabungan sempat kesulitan memadamkan api. Ini lahan yang terbakar, lahan APL, vegetasi gelam, sedikit bergambut, kendala di lapangan. Saat ini kekurangan air, airnya sangat menipis, kemudian hembusan angin yang cukup kencang. Ya, pemukiman warga menjadi prioritas kami untuk melakukan kegiatan pemadaman. Musim kemarau ini menjadikan lahan dengan mudah terbakar. Warga diimbau untuk segera melaporkan kepada petugas pemadam kebakaran jika ada api yang membakar lahan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.